Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis materi Quran Surat Al-Alaq. Sebelum Bu Guru mulai, silahkan anak-anak membuka buku paket terkait materi Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Mari anak-anak kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu melafalkan surat Al-Alaq. Kedua, siswa mampu menerjemahkan surah Al-Alaq. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-Alaq. Perlu diketahui bahwa surah Al-Alaq di sini berarti segumpal darah. Surah Al-Alaq adalah surah ke-96 yang terdiri dari 19 ayat. Ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada malam hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur di Gua Hira dan beliau didatangi malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Selanjutnya, kita akan belajar membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19 dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita awali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, supaya bacaan kalian lancar, silahkan kalian per ayat
secara berulang-ulang sampai betul-betul fasih dan lancar. Ya, silahkan anak-anak belajar diulang-ulang terus Quran surat Al-Ahlaq ayat 1 sampai 19. Selanjutnya Bu Guru akan menerjemahkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Anak-anak, ini tadi adalah terjemahan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Silahkan kalian hafalkan secara berulang-ulang sampai kalian hafal. Selanjutnya yang kita bahas adalah kandungan surah Al-Alaq. Kandungan yang pertama kita diperintahkan untuk membaca, yaitu dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan baik umum maupun ilmu agama. Yang kedua, peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke tanah apabila dia mendapati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya, karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Kandungan surah Al-Alaq selanjutnya adalah manusia sering lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain remeh karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Yang keempat, larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anak kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19.
Hikmah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai tugas, anak-anak silahkan membaca berulang-ulang surah Al-Alaq ayat 1-19 beserta artinya sampai kalian hafal dengan baik dan benar. Demikian anak-anak, yang kita bahas pada hari ini adalah tentang melafalkan surat Al-Alaq ayat 1-19. Kemudian dilanjutkan dengan menerjemahkan surah Al-Alaq ayat 1-19, dan yang terakhir yang kita bahas adalah kandungan surah Al-Alaq. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Tetap semangat, rajin belajar, tekun beribadah, dan selalu menjaga kesehatan. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.